Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sebuah pernyataan yang sangat penting bergema di seluruh kepulauan Indonesia, menandai lahirnya sebuah bangsa. Inilah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lebih dari sekadar kata-kata di atas kertas, proklamasi ini adalah pekikan perlawanan terhadap penjajahan, sebuah janji kebebasan setelah berabad-abad hidup dalam penindasan. Proklamasi ini menyatakan bahwa Indonesia bukan lagi negara jajahan, melainkan negara yang berdaulat, siap berdiri tegak di panggung dunia. Gema proklamasi ini kemudian menginspirasi gerakan kemerdekaan di seluruh dunia. Bagi rakyat Indonesia, proklamasi bukan hanya tentang kemerdekaan politik, tetapi juga tentang merebut kembali harga diri, identitas, dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Ini tentang membentuk takdir mereka sendiri setelah berabad-abad diperintah oleh bangsa lain. Deklarasi yang monumental ini lebih dari sekadar peristiwa sejarah, tetapi juga sebuah janji untuk masa depan. Ini adalah janji sebuah bangsa yang dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, persatuan, dan kemakmuran untuk semua. Ini adalah janji yang terus memandu Indonesia hingga saat ini. Jalan menuju kemerdekaan Indonesia panjang dan berliku, penuh dengan perjuangan dan pengorbanan tak terhitung jumlahnya. Benih-benih nasionalisme Indonesia telah ditaburkan pada awal abad ke-20, didorong oleh kesadaran yang semakin meningkat tentang ketidakadilan penjajahan. Pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942, yang awalnya disambut oleh sebagian orang sebagai pembebasan dari penjajahan Belanda, segera menunjukkan dirinya sebagai bentuk penindasan lain. Jepang adalah penguasa yang kejam, mengeksploitasi sumber daya dan rakyat Indonesia untuk kepentingan perang mereka. Namun, secara paradoks, pendudukan tersebut secara tidak sengaja juga memicu kobaran api nasionalisme Indonesia. Dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu pada bulan Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Para nasionalis Indonesia tahu bahwa mereka memiliki peluang yang sangat sempit untuk mengendalikan nasib mereka sendiri. Saatnya untuk membisikkan kemerdekaan telah berakhir. Saatnya untuk deklarasi yang berani telah tiba. Ini adalah momen yang sangat penting. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hanyalah langkah pertama dalam perjuangan yang jauh lebih besar. Berita tersebut harus disebarluaskan ke seluruh pelosok Nusantara. Sebuah tugas yang menakutkan, mengingat infrastruktur komunikasi yang terbatas pada saat itu. Dari mulut ke mulut, bentuk komunikasi tertua menjadi alat yang ampuh. Orang-orang bepergian dari desa ke desa, menyebarkan berita kemerdekaan dengan semangat dan urgensi yang melampaui kendala bahasa. Salinan cetak proklamasi, meskipun langka, direproduksi dan didistribusikan dengan susah payah, seringkali dengan risiko pribadi yang besar. Radio Republik Indonesia, yang didirikan di Jakarta hanya beberapa hari setelah proklamasi, menjadi penyambung hidup yang menghubungkan negara yang baru merdeka itu. Siarannya, yang dipenuhi dengan lagu-lagu patriotik dan berita tentang upaya pemerintah yang baru terbentuk untuk membangun dirinya, menjadi seruan bagi rakyat Indonesia. Penyebaran proklamasi adalah tentang memicu rasa persatuan dan identitas nasional. Penyusunan teks proklamasi Indonesia merupakan momen penting dalam sejarah bangsa. Setiap kata dipilih dengan sangat hati-hati, mencerminkan harapan dan impian seluruh bangsa. Warisan proklamasi kemerdekaan Indonesia sangat dalam dan abadi. Proklamasi ini menjadi pengingat akan ketahanan dan keberanian mereka yang berjuang untuk kebebasan dan terus diperingati sebagai landasan identitas Indonesia. Perjalanan Indonesia setelah kemerdekaan dipenuhi dengan tantangan dan kemenangan. Terlepas dari berbagai rintangan, Indonesia bangkit lebih kuat dengan semangat baru dan komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan demokrasi. Perjalanan ini terus berlanjut dengan setiap langkah maju, menghormati warisan proklamasi dan semangat abadi rakyat Indonesia.